saya masukkan lagi biar kita saling mengingat juga. Nah, kita harus tahu juga gimana sih kondisi umumnya di dunia dulu, yang besar dulu, kemudian mengecil gitu. Oke. Langsung ke pertanyaan. Jelaskan sirkulasi umum atmosfer dunia berdasarkan pola sirkulasi sel tunggal. Kita bisa langsung ke pertanyaan aja kan ya? Siap, Bu. Oke. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan sirkulasi umum atmosfer dunia berdasarkan pola sirkulasi sel tunggal. Ini bukan bahasa saya sih, ini dari Meteorology Today yang ini, jadi translatannya mungkin agak berantakan. Karena saya juga nggak benar-benar meriksa detail sih, nanti kita periksa detail kalau ada waktu. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, saya cek dulu nih siapa yang belum. Teori, untuk teori, oh semuanya satu. Oh banyak yang belum ya. Mungkin Rofi dulu, untuk yang pertanyaan nomor 1. Siap, Bu. Mohon izin, Bu. Apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, terdengar jelas. Untuk nomor 1 itu jelaskan sirkulasi umum atmosfer dunia berdasarkan pola sirkulasi sel tunggal. Model pertama adalah model sel tunggal di mana diasumsikan bahwa permukaan bumi secara seragam tertutup air, sehingga perbedaan pemanasan antara tanah dan air tidak terlalu berperan atau tidak ada. Matahari selalu berada tepat di atas ekuator, sehingga angin tidak bergeser secara musiman. Terusnya selanjutnya, bumi tidak berputar, sehingga satu-satunya gaya yang perlu kita tangani adalah gaya gradien tekanan. Ya, Bu? Oh, mungkin agak nge-lag suaramu. Ya, dilanjutkan aja. Selanjutnya ada pemanasan berlebihan di area ekuator menghasilkan area permukaan bertekanan rendah yang luas, sementara di kutub, pendinginan yang berlebihan menciptakan area bertekanan tinggi pada permukaan. Menanggapi gradien tekanan horizontal, udara kutub permukaan dingin mengalir ke ekuator, sedangkan pada tingkat yang lebih tinggi udara mengalir menuju kutub. Seluruh sirkulasi terdiri dari lob tertutup dengan udara yang naik di dekat ekuator. Udara yang tenggelam di atas kutub, aliran udara ke arah khatulistiwa di dekat permukaan, dan aliran balik yang tinggi. Dengan cara ini, sebagian energi berlebih di daerah tropis diangkut sebagai panas sensibel dan panas laten ke daerah defisit energi di kutub. Siap, Bu? Cukup, Bu. Oke, jadi ini untuk yang pertama. Bentar. Oh ya, matiin aja deh. Bentar ya. Oke. Oke, yang pertama itu tentang sirkulasi sel tunggal. Ini sorry saya agak nggak enak badan, jadi agak lemes sedikit. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya udara naik itu naik di ekuator karena lebih panas, kemudian langsung turun di daerah kutub. Oke, jadi alirannya seperti itu ya. Ini karena dia cuma cairan semua, jadi lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja, tapi dunia ini tidak seperti itu. Oke, tadi dengan Rofi. Kemudian yang berikutnya, setelah sirkulasi satu sel, kita akan punya sirkulasi 3 sel. Nah, jelaskan pola sirkulasi umum atmosfer dunia berdasarkan pola sirkulasi 3 sel. Yang ini saya pengen nanya Hilmi deh. Ada nggak Hilmi? Halo, Hilmi udah bergabung? Siap, sudah, Bu. Laptopnya agak lama, Ibu. Oh iya ya. Ya, agak nge-lag ya. Ya, silakan.
Izin Bu, permukaan bumi di ekuator mendapatkan intensitas radiasi panas tertinggi dari matahari sehingga menyebabkan udara ekuator naik yang menciptakan zona tekanan rendah di permukaan. Udara mendingin dan membentuk awan tebal dengan potensi hujan tinggi. Massa udara terus bergerak naik hingga troposfer. Saat mencapai troposfer, massa udara bergerak menuju kutub baik di selatan maupun utara. Dingin dan padat seiring menjauhi ekuator. Saat mencapai lintang 30, turun ke permukaan sehingga membentuk zona tekanan tinggi. Seiring udara turun, udara menjadi kering dan hangat. Hal ini menciptakan area dengan sedikit awan dan curah hujan yang rendah. Banyak wilayah gurun di sekitar lintang 30. Udara lalu kembali bergerak menuju ekuator sebagai angin pasat. Akibat adanya gaya Coriolis, angin pasat dibelokkan ke kanan di BPU dan ke kiri di BPS. 40-60, massa udara hangat bergerak menuju kutub dan membentuk angin barat daya di utara, di selatan. Sekitar lintang 60, massa udara hangat bertemu dengan massa udara dingin dari kutub. Udara hangat dari daerah tropis lebih ringan, sehingga massa udara dari tropis akan bergerak naik. Massa udara yang bergerak naik ini akan menghasilkan tekanan rendah di permukaan tidak stabil. Pada daerah kutub, udara mendingin dan jatuh ke permukaan tekanan tinggi. Hal ini dikenal dengan polar high. Air menuju lintang rendah dan bertemu dengan massa udara hangat dan bergerak naik dan area tekanan rendah. Zona pertemuan ini disebut dengan front polar yang menciptakan kondisi yang tidak stabil. Oke, kayaknya lebih bagus kalau kamu ceritanya langsung gambarnya ya. Langsung ditunjuk gambarnya. Jadi tadi saya dengar, karena udah disingkat ya, jadi tadi saya dengar ada daerah tekanan rendah di tropis, kemudian ada tekanan tinggi di di kutub. Nah, di antara tropis dan kutub ini ada apa lagi? Kan yang tadi satu sel, jadi cuma tekanan rendah di tropis dan tekanan tinggi di daerah kutub. Kalau 3 sel, ini harusnya ada setidaknya ada 2 tekanan rendah dan 2 tekanan tinggi. Jadi tekanan tingginya di mana, tekanan rendahnya di mana. Ketika permukaan udara naik itu tekanan rendah. Nah, itu di mana? Nggak gini loh, maksudnya gini. Di lintang Tolong lokasi spesifiknya, jangan bilang rumahmu di mana, di sebelah pohon mangga gitu ya. Banyak orang yang rumahnya di sebelah pohon mangga gitu. Tapi di jalan mana, di koordinat mana, itu yang penting. Jadi tekanan rendah itu di sekitaran koordinat mana, tekanan tinggi di sekitaran koordinat mana. Izin Bu, di sekitar lintangnya itu sekitar sama di sekitar lintang 60 derajat. Nah, itu tekanan apa? Tekanan? Ya. Kalau 0 sama 60 yang tadi disebutkan itu tekanan rendah atau tekanan tinggi? Tekanan rendah, Bu. Nah, tekanan tingginya di mana? Di lintang 30 derajat sama di daerah kutub. Oke. Benar ya. Ntar saya share dulu lagi. Oke, kita lihat ya 3 sel ya. Jadi di sini perlu dilihat terutama bagian yang di sininya.
Oke, ini terjadi pertama karena ada gaya Coriolis. Kamu udah ngajar sih, tapi di sini saya ulang lagi biar lebih mantap lagi. Oke, jadi udah ada gaya Coriolis sehingga dia akan melakukan putaran. Jadi yang satu menyimpang ke kanan yaitu di BBU, yang satu menyimpang ke kiri yaitu di BBS. Nah, dari penyimpangan ini nanti dia akan terus semakin besar lintangnya, dia akan penyimpangannya semakin besar sehingga pada titik tertentu dia berbalik. Oke. Kemudian ini menyimpang lagi, di sini berbalik lagi. Sehingga daerah sini itu daerah antara minus 30 derajat lintang 30 derajat lintang selatan sampai 30 derajat lintang utara. Ini anginnya timuran karena kedua belahan bumi itu dia dari arah timur menuju ke barat anginnya. Jadi ini disebut dengan trade winds atau bahasa Indonesianya itu disebut angin pasat. Di daerah lintang tengah itu antara 30 sampai 60 derajat, anginnya disebut westerlies. Kenapa westerlies? Karena dari barat ke timur. Kembalikan satu lagi, di sini disebut easterlies karena dari timur ke barat anginnya. Di sini kan kelihatan. Jadi kalau misalnya saya nanya kalau 3 sel itu tekanan rendahnya di mana, tekanan tingginya di mana, kalian nggak perlu buka PDF lagi harusnya kalau udah belajar klimatologi umum. Kita pasti udah intuitif sebagai klimatologis itu adalah di 0 derajat pasti tekanan rendah, di 30 derajat pasti tekanan tinggi, dan di 60 derajat pasti tekanan rendah lagi. Kemudian di pusat polar itu pasti tekanan tinggi. Dan ini harusnya udah di luar kepala sih. Jadi ketika ada yang nanya, kalian udah intuitif menjawabnya. Nah, dampaknya apa? Di sini ada sirkulasi. Jadi di sini karena ada kenaikan udara, dia akan membentuk satu sel pertama yaitu sel Hadley, di mana dia naik di tropis, kemudian turun di daerah 30 derajat. Jadi di lintang 30 derajat dia turun, sirkulasi ini membentuk satu sel di utara satu, di selatan satu. Di bagian sini dia akan ada udara turun, jadi dia sama-sama turun. Namun karena ada pertemuan angin di sebelah sini, di sini satunya baratan, satunya timuran gitu kan, dia ada pertemuan angin sehingga dia naik lagi di sini. Nah, di sini turun, di sini naik, nanti dia akan ada satu sirkulasi lagi yang disebut sirkulasi sel Ferrel. Nah, terakhir di sini sama-sama naik, kemudian dia turun di daerah kutub, ini yang disebut dengan sel kutub. Dampaknya ke cuaca di sini di daerah lintang rendah di daerah 0 itu dia cuacanya tidak stabil, jadi banyak hujan dan lain sebagainya. Kemudian di daerah 30 derajat di sini banyak terbentuk gurun karena dia terdapat daerah turun permanen. Kemudian di daerah sini dia hujan lagi, dan biasanya front itu banyak di sini, dan di sini bentuknya nggak harus lurus kayak gini ya. Itu kalau misalnya kita memperhatikan daratannya nanti akan bergelombang, tapi karena ini dia laut doang makanya bisa lurus kayak gini. Kemudian yang terakhir untuk di daerah polar ini pasti tekanan tinggi. Oke, jadi cuacanya cerah. Kalaupun ada endapannya biasanya salju aja. Oke. Ini harus di luar kepala ya, ini ya. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan ketiga. Jelaskan sirkulasi rata-rata tekanan dan angin permukaan di dunia sesuai dengan data. Jadi sesuai dengan data ada di peta ini. Oke, ini sesuai dengan data. Bagaimana kondisi angin dunianya? Silahkan dijelaskan tadi sama Hilmi ya. Saya minta coba Wahyu deh, Wahyu Eka. Silahkan, Wahyu. Saya Bu. Izin menuliskan nomor 3 untuk sirkulasi rata-rata tekanan dan angin permukaan di dunia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama untuk benua, samudra, dan pegunungan dan daerah es. Lalu untuk pasang surut semi permanennya itu
bisa dilihat hanya bergerak sedikit selama setahun. Pada bulan Januari di BBU terdapat 4 tekanan semi permanen. Itu North Atlantic bagian utara 25 sampai 35 dengan sumber Azores. Yang kedua North Pacific Ocean bagian utara tropik yang berkembang sebagai respon terhadap konvergensi jet di atas. Lalu angin bertiup searah jarum jam di sekitar sini selatan dan westerlies di utara. Bentar. Kayaknya lebih bagus kalau kamu yang presentasi. Itu dataran-dataran rendah Greenland. Ibu, kalau presentasi takutnya nge-lag nanti, Bu. Oh gitu, takutnya nge-lag ya. Ya udah. Silakan. Tadi hilang ya? Oke, bentar. Oke, yang ini. Terus saya buka drive dulu. Lalu untuk Bentar ya, saya pakai presentasi yang satunya dulu. Saya pakai yang ini aja, yang PDF aja. Saya Google Drive. Nah, biar lebih gampang lah ukurannya. Soalnya yang Notion nggak bisa dikecilin. Oke, yang ini biar kelihatan semua maksudnya. Lalu untuk yang keempat masih di BBU pada bulan Januari itu ada Atlantic Low, di mana zona aktivitas siklon mewakili wilayah di mana banyak badai yang cenderung terkumpul, terutama di wilayah dingin. Lalu untuk BBU bulan Januari itu terdapat sistem tekanan lain yang tidak bersifat semi permanen, tapi masih sering diamati. Tekanan tinggi di Siberia atau antisiklon termal besar tapi dangkal untuk karena pendinginan daratan yang intens. Siklon serupa pada Kanada High. Kayaknya nge-lag lagi ya. Kayaknya Wahyu nge-lag lagi deh. Oke, bentar ya. Kalau gitu, satu lagi deh. Wahyu masih di sini? Kayaknya jaringannya nggak bagus deh Wahyu ini. Oke, saya minta tolong ke satu orang lagi ya. Satu orang lagi. Hafiz ada? Siap, ada, Bu. Oke, silahkan dijelaskan. Izin, Bu, menjelaskan nomor 3. Jika kita membandingkan kedua peta tersebut, dapat terlihat bahwa ada beberapa perubahan dalam sistem tekanan semi permanen. Dari posisi tekanan rendah subpolar kuat yang berkembang dengan baik di bulan Januari di belahan bumi utara, hampir tidak terlihat pada bulan Juli. Namun tekanan tinggi subtropis tetap dominan di kedua musim. Ini dikarenakan karena matahari berada di atas pada saat di belahan bumi utara pada bulan Juli dan di belahan bumi selatan di bulan Januari. Zona pemanasan bergeser secara musiman yang mana menanggapi pergeseran
sistem tekanan utama jet stream dan ITJ yang tekanan utama. Kemudian jet stream dan ITJ bergeser ke utara pada bulan Juli dan ke selatan di bulan Januari. Kemudian untuk rata-rata tekanan atmosfer di permukaan bumi adalah 101,325 kilo Pascal dengan ketinggian skala sekitar 5 km. Dalam dunia nyata, benua, samudra, pegunungan, dan daerah es memiliki pasang surut semi permanen yang hanya bergerak sedikit selama 1 tahun. Untuk daerah North Atlantik bagian timur, yakni 25 sampai 35 derajat lintang utara, berada di Bermuda High Azores. Kemudian untuk North Pacific Ocean bagian timur, terdapat antisiklon subtropis yang berkembang sebagai respon terhadap konvergensi udara di dekat aliran jet di atas pada angin permukaan bertiup searah jarum jam yang kemudian terjadi angin pasat ke selatan dan bergerak ke arah westerlies di utara. Kemudian di Atlantik Utara, terdapat dataran rendah Greenland, Islandia yang memiliki tekanan low dan Aleutian low memiliki zona aktivitas siklon mewakili wilayah di mana banyak badai yang telah berkelana di timur, yang mana cenderung berkumpul terutama di musim dingin. Di BBS memiliki sedikit daratan. Ya, hal ini mengakibatkan terganggunya aliran subpolar rendah yang mana membentuk palung terus-menerus yang mengelilingi seluruh dunia. Di belahan bumi selatan, kontras lautan daratan sedikit yang mengakibatkan elevasi subtropik berkembang sebagai sistem dan sirkulasi yang jelas. Untuk belahan bumi utara di bulan Januari, sistem tekanan lain yang tidak bersifat semi permanen tapi masih sering diamati. Kemudian terdapat tekanan tinggi di Siberia yang mana antisiklon termalnya besar. Yang kemudian yang ini terbentuk karena pendinginan daratan yang intens. Antisiklon serupa terjadi di Canada High yang berada di North America. Itu sudah. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Ya. Bentar, yang ini saya nggak baca teks sih ya. Kita lihat aja perbandingan petanya. Yang pertama, kita cek dulu di 0 derajat ada apa aja. Di 0 derajat di sini, di dekat-dekat ekuator, kita dapat melihat kalau ketika bulan Januari, ini kan Januari kan ya? Oh ya, ketika bulan Januari banyak terjadi pusat tekanan rendah. Oke, jadi EDZ banyak memiliki pusat tekanan rendah di sini dan lokasinya itu agak sedikit di selatan ekuator. Ini 0 derajatnya di sini, dia agak sedikit di selatan. Gitu. Ya kecuali daerah sini ya. Daerah sini dia lurus-lurus aja dengan 0 derajat. Ini karena ada lautan luas, namun umumnya biasanya agak mencondong ke selatan. Kalau misalnya bulan Januari. Namun kita kembali ke bulan Juli dia akan naik. Jadi ITCZ ini akan naik ke bagian belahan bumi utara. Nah, untuk daerah sini, di daerah India, ini yang saya bilang tentang lompatannya. Jadi ketika dia di Januari, dia ITCZ-nya di sebelah sini, jadi nggak terlalu jauh dari ekuator turunnya. Ke selatannya dia nggak terlalu jauh dari ekuator, tapi begitu bulan Juli, ini naiknya jauh sekali sampai pada India. Jadi di India ini, kenapa dia bisa terjadi curah hujan monsunal yang sangat kuat, gitu kan? Itu karena ITCZ-nya masuk di sini. Oke? Nah, namun kita bisa lihat juga kalau bulan Januari ini ITCZ-nya agak condong ke arah Australia. Jadi seperti yang kalian lihat, daratan ini akan sangat penting karena ketika ada daratan dia akan condong ke arah sana. Kenapa? Karena daratan itu lebih panas daripada laut. Jadi dia lebih mencong ke sini. Jadi lebih condong ke sini. Nah, ini namun ketika dia di sini itu nggak terlalu banyak lompatan. Jadi di Indonesia Barat ini lompatannya tinggi, namun begitu di sini dia lompatannya tidak begitu tinggi. Jadi langsung ke daerah berapa ya ini, sekitaran 20 derajat mungkin. Nah, ini yang menyebabkan kenapa daerah kita di wilayah sini itu tidak terlalu lama musim hujannya. Karena sebelum dia mendapat hujan yang banyak, dia ITCZ-nya udah lompat ke Australia.
Oke. Kemudian setelah kita perhatikan ETCZ, kita naik ke sistem tekanan tinggi dan tekanan rendah yang ada di dunia. Di dunia itu ada tekanan tinggi permanen, ada tekanan rendah permanen. Namun ada yang tidak permanen. Oke. Jadi dia berganti, kadang ketika dia bulan Januari mungkin tinggi, ketika bulan Juli dia mungkin tekanan rendah. Nah, kita lihat, kita cek satu-satu ya. Di sini Pacific High, dia permanen. Jadi selalu tinggi, namun ketika bulan Juli dia agak sedikit lebih besar dan agak naik ke utara. Kemudian ada tekanan rendah permanen juga di sini di Iceland. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau dia tekanan rendahnya permanen, berarti banyak terjadi badai dan lain sebagainya di sini, di Icelandic Low. Oke, berikutnya yang permanen berikutnya itu adalah Bermuda. Bermuda ini permanen, jadi selalu tekanan tinggi, daerah Bermuda ini. Tapi ketika bulan Juli agak melebar, namun di sini dia lebih sempit, daerah sini aja. Di bagian selatan lebih banyak tekanan tinggi, jadi dia lebih konsisten terhadap sifat 3 sel. Kalau kalian lihat sifat 3 sel itu 30 derajat pasti tekanan tinggi, dan dia konsisten dengan itu, tekanan tinggi, tekanan tinggi, tekanan tinggi, dan di sini pun 30 derajat tekanan tinggi semua. Ini karena di daerah selatan kita bisa lihat itu lautnya sedikit. Yang punya daratan di bagian selatan itu cuma Australia. Ini Indonesia sebagian besar di lintang selatan, kemudian Afrika ada yang di selatan, dan Amerika Latin. Itu doang. Sisanya dia lebih luas, jadi lautannya lebih luas sehingga di sini tekanan tingginya juga lebih permanen. Nah, yang unik adalah ketika sistem tekanannya berubah drastis. Di sini ada low, Aleutian Low, tapi begitu bulan Juli ini hilang, hanya didominasi oleh tekanan tinggi. Jadi di sini dia akan mengalami perubahan musiman. Kemudian bukan cuma itu, di sini juga ada Canadian High. Nah, Canadian High ini berubah menjadi low di sini. Jadi ketika bulan Juli dia ada hujan, tapi ketika bulan Januari dia kering di Canadian High. Nah, yang paling mencolok dan sangat penting di dunia itu adalah ini, Siberian High. Karena ini menyangkut wilayah yang luas, jadi ketika dia bulan Januari, dia akan menjadi pusat tekanan tinggi yang sangat luas. Lihat areanya bisa sampai segini, jadi hampir seluruh Asia ya, area tekanan tingginya. Namun ketika bulan Juli, dia menjadi wilayah pusat tekanan rendah, meskipun agak pindah, jadi pusatnya di sini, di Siberia, kemudian ketika bulan Juli, dia pindah ke arah, ke bagian utara, sebelah utaranya India, jadi mungkin dekat-dekat dekat Tibet kayaknya. Jadi dia berubah ke sini, tapi tetap saja jangkauannya itu hampir seluruh Asia, bahkan ini mencapai Afrika ininya jangkauannya. Nah, dari sini aja kita bisa lihat kekuatan perubahan yang terjadi di daerah ini itu sangat besar dan bukan hanya mempengaruhi bagiannya saja, sehingga di kita di Indonesia ini juga akan sangat dipengaruhi oleh ini, perubahan antara tekanan tinggi Siberia dan tekanan rendah entah di mana ini. Gitu. Ketika tekanan Siberia ini sangat tinggi, maka akan banyak gap tekanan di sini, dan di wilayah tropis ini akan menjadi besar. Sehingga kecepatan angin itu masuk ke sini dengan lebih cepat. Kalau ini lebih cepat, biasanya fenomena cuaca yang terjadi juga lebih intens. Begitu pula dengan di sini. Jadi kalau misalnya India sangat panas, pada suatu hari itu sangat-sangat panas, kemungkinan di kita itu kemaraunya juga lama. Jadi lebih penurunan curah hujan yang terjadi di kita mungkin lebih intens juga terjadinya. Nah, di sini nanti perubahan-perubahan yang terjadi ini nanti akan mempengaruhi bagaimana cuaca yang ada di dunia. Gitu. Nah, Australia sendiri kan awalnya dia tekanan tinggi di bulan Juli, namun di sini dia cuma udara naik aja gitu. Jadi kadang-kadang dia ada tekanan rendahnya, tapi umumnya di sini biasanya akan tinggi terus. Oke. Itu dari saya, jadi bandingkan saja titik-titiknya seperti apa.
Kemudian kita juga lihat bahwa pergerakan angin di wilayah utara itu lebih acak ya, ada pusarannya banyak, namun di selatan di sini ada bagian lurus-lurus aja gitu. Ini yang namanya Samudra Selatan, dia lurus-lurus aja karena di sini itu kalau misalnya data di dunia. Oke, jadi diingat ada perubahan tekanan yang kuat dan kemudian angin yang bergerak juga nanti akan berubah di sini. Oke, yang di sini anginnya terus berubah masuk ke sini sampai ETCZ di sebelah sini. Dan ketika dia low di sini, dia dari angin dari sini itu semuanya dibawa masuk ke sini. Sehingga di Indonesia umumnya wilayah-wilayah yang masih tetap mendapat hujan, yaitu wilayah-wilayah yang ekuator ini, itu umumnya diakibatkan oleh konveksi lokal gara-gara ini panas laut di sini itu cukup tinggi sehingga tetap aja terus ada konveksi. Meskipun ujung-ujungnya dia tidak akan sebesar ketika ITCZ masuk. Oke, sampai di situ dulu ya gambaran dunia itu seperti apa. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya stop dulu. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu jelaskan hubungan sirkulasi di atmosfer dengan pola presipitasinya. Oke, sekarang kita masuk ke pola presipitasi ya. Tadi saya minta, tadi Hafiz ya? Saya minta Fiona. Untuk nomor 5. Siap, Bu. Nomor 4 ya. Jelaskan hubungan sirkulasi di atmosfer dengan pola presipitasinya. Mohon izin, Bu, izin menjawab nomor 4. Sirkulasi umum dan perbedaan garis lintang itu sangat mempengaruhi curah hujan di banyak daerah. Misalnya pada udara naik, kita mengekspektasikan bahwa di daerah tersebut memiliki curah hujan yang tinggi. Sedangkan pada daerah dengan udara yang turun atau tekanan tinggi akan memiliki curah hujan yang sangat sedikit. Dengan demikian, daerah dengan curah hujan tinggi terjadi di daerah tropis, di mana udara lembab naik sehubungan dengan ITCZ. Dan antara garis lintang sekitar 40 dan 55 derajat, di mana bagai siklon lintang dengan tengah dan front kutub utara ke atas terjadi. Daerah dengan curah hujan rendah ditemukan di dekat garis lintang 30 derajat di sekitar dataran tinggi subtropis dan daerah kutub di mana udaranya dingin dan kering. Di ekuator, antara garis doldrum dan garis lintang kuda, area ini dipengaruhi oleh ITCZ. Dan ketinggian subtropik atau subtropik high di musim panas, periode tinggi matahari, yaitu ketinggian subtropis bergerak ke kutub dan ITCZ menyerbu daerah ini, membawa serta curah hujan yang cukup. Di musim dingin, periode rendah radiasi matahari, yaitu ketinggian subtropis bergerak ke arah khatulistiwa dan membawa serta cuaca kering dan cerah. Sudah, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, kita cek dulu ya. Hubungan sirkulasi dengan curah hujan. Yang pertama, itu sirkulasi dan curah hujan itu tergantung dari tempatnya, oke? Jadi tergantung dari apakah dia berada di daerah udara turun atau udara naik. Kalau kita melihat data dunia, kita bisa lihat bahwa yang permanen itu mengalami curah hujan terus-menerus itu adalah wilayah yang ITCZ. Tapi sayangnya wilayahnya ini sendiri pun bergerak gitu. Nah,
Yang permanen di sini tekanan rendah itu adalah Iceland low. Ini selalu tekanan rendah. Ini kemungkinan dia banyak hujan. Kemudian ada wilayah-wilayah yang tekanan tinggi di sini, dan di sini, terutama di sini, Bermuda, kemudian ini daerah-daerah permanen ini, itu kemungkinan besar cuacanya selalu cerah. Cuma harus hati-hati meskipun cuacanya cerah, mungkin orang berpikir bahwa saya akan berlayar ke sini gitu. Namun di sini daerah-daerah tekanan tinggi ini bukan tempat pelayaran yang baik gitu karena nggak ada angin sama sekali yang di sini. Oke, jadi mungkin perlu diwaspadai juga. Kemudian untuk daerah-daerah yang mengalami perubahan seperti di sini daerah Siberian High, kemudian daerah di sini Canadian High. Ini kebanyakan daerah yang mengalami perubahan ini adalah wilayah-wilayah daratan luas ya. Jadi ini dia akan memiliki perubahan curah hujan. Ketika dia bulan Januari dia akan cerah karena tidak terlalu banyak hujan. Namun bukan berarti nggak ada salju ya, mungkin aja ada salju, tanah membeku, frozen dan lain sebagainya. Oke, tapi kalau misalnya di sini ketika misalnya musim panas, dia akan mengundang curah hujan yang cukup besar. Terutama daerah sini ya, ini daerah Amerika Serikat di mana tempat daerah low ini sering sekali dia terlanda badai tropis, di sini juga sering terlanda badai tropis, kemudian juga tornado banyak terjadi di sini. Oke, kalau di sini kita nggak usah tanya ya, kalau India udah masuk monsunnya dia ya, bulan Juli itu udah banyak hujan langsung, apalagi daerah Cherrapunji itu hujannya bisa sampai 1000-an. Oke. Ya, sekian itu jadi hubungannya. Tekanan tinggi dia akan menghasilkan area cerah, tekanan rendah dia akan menghasilkan dia akan menghasilkan cuaca buruk. Kemudian nanti pertemuan angin seperti ITCZ ini juga akan menghasilkan cuaca buruk. Itu untuk efek hujan. Oh, ini analisis angin. Untuk pertanyaan berikutnya nomor 5, lihat peta streamline BMKG tanggal 1 Januari. Sekian, tandai bagian yang menunjukkan ITCZ, sebutkan pola titik tunggal yang ada dan di mana letaknya, temukan juga arah belokan dan asimtot. Oke, ini siapa ya yang mau tak kasih nih? Rai masih ini ya, masih jemur baju ya? Sultan ada nggak? Izin Bu sudah ada. Oh udah selesai berarti. Oke. Saya sudah. Oke, Rai aja ya, silakan ditandai. Siap Bu. Nah, saya mau. Kalau mau presentasi silakan dipresentasikan. Presentasi sendiri nggak apa-apa ya? Biar lebih enak dinunjuk-nunjuknya gitu. Baik, siap Bu. Mohon izin Bu, apakah layarnya sudah terlihat? Ini gimana? Sebentar. Baik, mohon izin Bu, apakah layarnya sudah terlihat? Oh ya, udah kelihatan ini.
Baik, siap Bu. Untuk pertanyaannya, tandai bagian yang menunjukkan ITCZ, sebutkan pola titik tunggal yang ada dan di mana letaknya. Dan juga asimptot adaptor. Itu bisa kita lihat garisnya merupakan kumpul garis yang bertemu dari arah utara dan selatan yang bisa kita lihat ini terdapat kecepatan 10 knot sampai 25 knot yang melewati Selat Sunda sampai ke Pulau Jawa dan melewati Bali, Nusa Tenggara dan sampai bertemu di sebelah utara pantai Australia. Rai bentar ya, saya ada urusan bentar, di pause dulu bentar. Oke, dilanjutin ya, Rai. Baik, siap Bu. Mohon izin Bu, izin melanjutkan. Untuk ITCZ ini ditandai dengan bertemunya berbagai garis atau aliran udara dari utara dan selatan yang bisa kita lihat di sini dari 10 knot hingga 25 knot melewati Selat Sunda hingga utara Pulau Jawa hingga Bali dan Nusa Tenggara sampai utara pantai Australia. Hal tersebut tentunya melalui pertimbangan beberapa definisi berikut ditandai, yaitu ditandai dengan adanya pola asimptot konfluen atau garis yang menyatu dengan aliran lainnya. Nah, di sini ditandai ITCZ berada di selatan ekuator, berarti merupakan periode Januari, yaitu periode monsun Asia yang berkebalikan dengan periode Juli atau monsun Australia yang berada di utara ekuator. Sehingga ini tepat yaitu berada di selatan ekuator, yaitu pada periode Januari, yaitu periode berikutnya yaitu pola titik tunggal. Ini ada 3 jenis, yaitu vortex, cusp, dan titik netral. Yang A, vortex singular point. Vortex singular point dapat berupa titik pusat siklon atau antisiklon. Inti of siklon diindikasikan sebagai sirkulasi tertutup di mana aliran tersebut bertemu menjadi tekanan rendah. Pada peta streamline di atas terletak di 3 titik, terdapat 3 titik yaitu di Laut Cina Selatan atau utara Pulau Kalimantan dan selatan Vietnam. Bisa kita lihat di sini yaitu ditandai dengan tanda L, yaitu 1005 HPA, merupakan pola vortex singular point, yaitu
ditandai dengan huruf L di sini, yaitu di utara Pulau Kalimantan. Berikutnya, titik kedua yaitu terdapat di Samudra Hindia, selatan Pulau Jawa yang ditandai dengan simbol huruf L 1006 HPA. Nah, bisa kita lihat untuk titik vortex yang kedua yaitu di selatan Pulau Jawa, yaitu di titik L sebesar 1006 HPA. Kemudian titik terakhir yaitu terdapat di Teluk Carpentaria Australia atau sebelah selatan Papua yang ditandai dengan simbol huruf TD atau tropik, yaitu 1001 HPA. Nah, di sini titik TD 1001 HPA yaitu titik vortex ketiga. Ketiga titik tersebut semuanya merupakan bentuk dari bibit siklon, yaitu yang pertama di utara Kalimantan, yang kedua di selatan Pulau Jawa, dan yang ketiga di sebelah Papua. Berikutnya yaitu titik singular netral, di mana asimptot konfluen dan difluen tampak berpotongan. Titik netral ini juga gabungan antara konfluen dan difluen. Pola ini pada peta streamline terlihat jelas terletak di dua titik yang berdekatan dengan pola vortex sebelumnya, yaitu di tengah Pulau Kalimantan. Bisa kita lihat di tengah Pulau Kalimantan terdapat titik singular netral, ya bisa dilihat di kursor saya, yaitu ini di tengah Pulau Kalimantan, yaitu arah angin dari arah barat timur bertemu dan menuju ke arah utara dan selatan. Kemudian di titik kedua yaitu berada di selatan Pulau Jawa lagi, ya bisa kita lihat di dekat titik vortex juga, ya bisa kita lihat di kursor saya, yaitu ini titiknya sama, yaitu di tengah Pulau Kalimantan dan di selatan Pulau Jawa, masing-masing titiknya dekat vortex singular point. Belokan, untuk area belokan yaitu dari streamline tersebut tampak adanya belokan angin atau shoreline di Samudra Hindia dan sebagian Pulau Sumatera. Selain itu juga terdapat belokan angin atau shoreline yang tajam di atas Sulawesi, Maluku hingga Papua. Kita lihat belokan angin yang tajam, kita bisa lihat yaitu kursor saya mengarah dari berbelok tajam menuju ke Papua, atau dari Samudra Hindia berbelok tajam menuju ke Pulau Sumatera bagian selatan. Nah, kondisi belokan angin ini menyebabkan terjadinya perlambatan kecepatan angin sehingga dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan konvektif yang dapat mengakibatkan hujan sedang hingga lebat dengan durasi yang cukup lama. Lihat belokan yang sangat tajam kursor saya. Nah, dari Sulawesi ke Papua, dari Samudra Hindia ke Pulau Sumatera bagian selatan. Kemudian yaitu yang terakhir, asimptot. Asimptot adalah suatu aliran yang menjadi dasar penggabungan atau konvergensi atau penyebaran divergensi aliran lainnya. Asimptot ini dibedakan menjadi konfluen dan difluen. Asimptot yang konfluen adalah garis yang menyatu dengan aliran lainnya. Saya sudah dijelaskan di awal tadi, pola asimptot ini ditemukan seperti pada ditemukannya ITZZ di awal tadi. Sedangkan untuk asimptot difluen adalah garis arus yang menyebar dari arus lain, namun tidak ditemukan pada peta streamline berikut, yaitu garis asimptot adalah garis yang bertemu, kumpulan garis yang bertemu dalam satu titik, merupakan penanda adanya ITZZ pada wilayah tersebut. Siap untuk penjelasan saya, cukup Bu. Oke, terima kasih udah banyak sekali ya penjelasannya. Suara saya kedengaran? Siap terdengar Bu. Oke. Terima kasih udah banyak penjelasannya. Tadi juga udah di sini CAPS nggak ada ya, cuma ada titik pusatnya itu cuma ada yang tekanan rendah, kemudian ada titik netral, dan juga belokan
hilaukan serta asimtot itu aja sih kalau yang atas nggak kelihatan. Oke, berikutnya lumayan banyak sih yang sudah dijelaskan tadi. Kita langsung masuk aja ke yang berikutnya, nomor 6. Apa saja fitur utama sirkulasi angin? Jelaskan. Oke, sirkulasi angin ini Tegar ya? Ada? Siap, hadir Bu. Oke, silahkan dijelaskan. Izin Bu, apa saja fitur utama sirkulasi angin? Yang pertama yaitu adanya pertemuan angin atau konvergensi di permukaan yang akan menghasilkan udara naik. Dan udara naik biasanya berkorespondensi dengan pembentukan awan dan terjadinya presipitasi. Yang kedua, adanya penyebaran angin atau divergensi di permukaan yang akan menghasilkan udara turun. Dan udara turun ini biasanya menghasilkan cuaca cerah dan kondisi yang kering. Yang ketiga itu efek konvergensi permukaan akan semakin kuat jika dibarengi dengan divergensi di lapisan udara atas. Biasanya pada lapisan 200 mili. Dan kemudian yang keempat, efek divergensi juga akan diperkuat oleh konvergensi di lapisan atas. Yang kelima, pusat tekanan rendah adalah tempat berkumpulnya massa udara, sedangkan pusat tekanan tinggi adalah sumber massa udara. Kemudian yang keenam, untuk mengetahui kondisi skala global seperti apa yang mempengaruhi suatu wilayah, perlu dilihat kondisi lintangnya. Dan yang ketujuh, sumber massa udara dan tempat berkumpulnya udara di sekitar tempat analisis akan memengaruhi kondisi cuaca dan iklim di tempat tersebut. Mungkin cukup. Oke, terima kasih. Kalau misalnya tadi dari penjelasanmu itu kan fitur apa saja yang fitur utama apa saja tentang sirkulasi angin. Nah, dari peta yang dijelaskan oleh Trayi tadi, bisa kasih satu contoh nggak? Yang mana yang ada hubungannya dengan penjelasanmu yang tadi? Satu contoh ya. Berarti yang gambar peta Indonesia ya, Bu? Kenapa? Gambar yang peta Indonesia. Yang terakhir. Iya, yang peta Indonesia yang di BMKG. Yang ini, kasih contoh lah satu. Dari penjelasan yang tadi. Izin Bu, untuk pada daerah Kalimantan itu Halo? Pertemuan Halo, suaranya agak terputus, Tegar. Halo, Tegar, masih di sini nggak? Suaranya nggak kedengeran tadi. Cek, izin Bu, apakah sudah terdengar Bu? Oh ya, udah, sekarang udah. Coba dijelaskan lagi, saya tadi nggak terlalu jelas dengarnya. Siap. Izin Bu, untuk seperti di gambar peta tadi itu di atas Pulau Kalimantan, itu ada pusat tekanan rendah yang ditandai dengan huruf L, yang merupakan tempat berkumpulnya massa udara dan terjadinya konvergensi yang akan menghasilkan pembentukan awan dan terjadinya presipitasi. Oke, terima kasih ya atas contohnya. Siap. Terima kasih juga atas penjelasannya. Siap, terima kasih Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu mana nih? Sirkulasi angin. Jelaskan definisi streamline. Nah, ini banyak ya.
Silahkan ambil kesimpulanmu sendiri aja, atau boleh baca juga boleh, cuma saya lebih suka yang kesimpulan sendiri sih kalau yang untuk definisi streamline. Oke, tapi bukan berarti tidak ambil gabungan dari semua definisi itu. Nomor 7 ini saya minta tadi Tegar, ada yang masih 1 kali kan? Rensi masih 1 kali nih, kayaknya gara-gara jaringan. Rensi ada? Siap, Bu. Oh ya, silahkan. Ibu menjelaskan tentang definisi dari streamline. Streamline itu adalah jalur partikel dalam fluida, di mana fluida tersebut bergerak dalam aliran tanpa adanya turbulensi. Atau bisa dikatakan juga streamline adalah kontur yang dirancang untuk meminimalisir resistensi atau ketahanan terhadap gerakan melalui udara atau fluida, dan kumpulan kurva yang secara instan bersinggungan dengan vektor kecepatan di dalam bidang alir. Dalam hal ini itu udara. Untuk streamline sendiri juga bisa menunjukkan arah yang dilalui elemen fluida dalam setiap waktu, dalam setiap titik di dalam waktu tertentu. Sekian, Bu. Oke, terima kasih. Jadi streamline itu pola garis yang tadi ya. Jadi biasanya dibuat dengan jarak yang sama, sehingga jarak ini bukan berarti ini tidak sama seperti isobar atau isohed dan lain sebagainya. Dia jarak di streamline itu tidak menentukan kecepatannya. Jadi jarak antar garisnya itu. Dia cuma menentukan alirannya, kecuali kalau kecepatannya kita beri tanda. Entah kita overlay dengan peta kecepatan, atau kita rubah warna garisnya sesuai dengan kecepatannya yang ada. Jadi jarak itu tidak berarti kalau di streamline. Kemudian ini hanya menunjukkan aliran. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebutkan jelaskan 3 pola umum yang bisa kita tangkap menggunakan streamline. Oke, untuk yang nomor 8 tadi Rensi ya. Rensi. Zaki deh. Siap, Bu. Mohon izin, Bu. Izin menjawab pertanyaan nomor 8. Sebutkan dan jelaskan 3 pola umum yang bisa kita tangkap menggunakan streamline. Yang pertama, ada pola gelombang. Pola gelombang ini adalah aliran yang paling sederhana dan umum yang dapat diamati. Selain dari garis lurus, adalah pola gelombang. Gelombang diwakili oleh osilasi sesuai dengan daerah aliran siklon atau inti siklonik bolak-balik, yaitu tekanan lebih rendah atau lebih tinggi, yang memiliki tekanan yang lebih rendah atau tinggi masing-masing. Hati-hati dengan titik belok pada pola ini. Biasanya titik belok adalah salah satu tempat terjadinya konvergensi. Lalu yang kedua ada asimtot. Asimtot adalah suatu aliran yang menjadi dasar penggabungan atau konvergensi atau penyebaran divergensi aliran lainnya. Ketika aliran bukan gelombang sederhana seperti sebelumnya dan area pertemuan atau persebaran ada. Itu sering dapat ditangkap dengan penggambaran asimtot. Asimtot dapat dibedakan menjadi asimtot konfluen dan difluen. Asimtot yang konfluen adalah garis yang menyatu dengan aliran lainnya. Lalu asimtot difluen adalah garis arus yang menyebar dari arus lain. Lalu ada yang ketiga, yaitu titik singuler tunggal. Titik-titik tunggal adalah lokasi di mana arah aliran tidak dapat ditemukan, yaitu lebih dari satu pendekatan ke suatu garis arus dapat yang ada pada gambar. Ini bisa menjadi titik pada grafik di mana lebih dari satu streamline masuk, atau di mana streamline mungkin membentuk kurva tertutup. Kecepatan angin 0 pada titik tunggalnya, dan sangat ringan di daerah yang berdekatan. Titik singuler ini ada 3 jenis, yaitu vortex, as, dan titik netral. Yang pertama, ada vortex singular point adalah
sel sirkulasi yang dapat berupa titik pusat siklon atau antisiklon. In-draft siklon diindikasikan sebagai sirkulasi tertutup di mana aliran bertemu menjadi tekanan rendah. Hal ini erat berkaitan dengan konvergensi. Outdraft antisiklonik adalah pusat sirkulasi tertutup di mana aliran menyimpang keluar dari tekanan tinggi. Hal ini terkait divergensi. Lalu ada CUSP. CUSP adalah pola perantara yang mempresentasikan fase transisi antara gelombang dan pusat sirkulasi. CUSP umumnya berumur pendek pada skala sinoptik. Meskipun demikian, bentuk ini adalah salah satu bentuk penting yang menyatakan terjadinya blocking. Jika pola ini muncul di Indonesia, biasanya akan ada tumpukan awan di sana. Lalu ada titik singular netral, menunjukkan lokasi di mana asimtot konfluen dan difluen tampak berpotongan. Dalam beberapa kasus, titik netral menangkap daerah aliran deformasi hampir murni, mirip dengan apa yang ditunjukkan di bawah ini dengan masuknya angin tenggara dan barat laut yang menghasilkan keluaran timur laut dan barat daya. Titik netral ini juga adalah gabungan antara konfluen dan difluen. Garis merah menunjukkan konfluen. Ini adalah peta yang di atas ya Bu, maksud saya Bu, yang nomor 6 tadi Bu. Lalu titik netral adalah transisi antara dua titik tunggal atau mereka akan memisahkan suatu rezim aliran dari rezim aliran yang berdekatan dari arah yang berlawanan. Misalnya area besar dengan garis lintang tengah, aliran barat yang berdekatan dengan area besar angin perdagangan timur tropis. Cukup Bu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Ini ya yang titik netral, jadi ini cusp. Entah bacanya gimana, saya baca aja cusp. Atau kalau misalnya di Indonesia kan cus gitu, jadi agak aneh gitu. Cusp. Ini biasanya ada tanda blocking di sini, jadi umumnya kalau di Eropa ada blocking panas atau blocking dingin, itu biasanya muncul seperti ini. Dan kalau di Indonesia jika ada aliran seperti ini di streamline, ada kemungkinan ada perawanan di sana atau kering secara saya bilang ya, secara lokal di situ aja. Ya seperti ini cuspnya. Dan kalau misalnya streamline, di sini terjadi penyebaran, biasanya nggak banyak. Biasanya di sini terang, kemudian di sini daerah yang banyak ininya, banyak pengumpulannya, banyak konvergensinya, biasanya di sini banyak awan yang warna merah. Oke. Kemudian untuk titik netral juga ada yang bagian divergensi, yang ini kan masuk, jadi ini juga anginnya ke arah sini, kemudian yang anginnya ke arah sini, jadi jelas ini zona divergensi, kemudian yang angin masuk ke sini, kemudian ada angin masuk ke sini, berarti jelas ini zona konvergensi. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Jelaskan streamline. Nah, lihat streamline pada tanggal 23 April yang diproduksi oleh BOM. Temukan di mana pola titik tunggal, asimtot, dan gelombang yang terjadi, serta jelaskan kondisi cuaca yang mengikuti. Jelaskan pula area tempat angin melambat atau dipercepat, jelaskan dampaknya terhadap cuaca di tempat itu. Oke, saya ini aja ya, saya bagi aja ya. Yang pertama titik tunggal dan kondisi cuacanya. Jelaskan di mana titik tunggal dan bagaimana kondisi cuaca yang mengikuti pola tersebut. Kalau yang ini tadi Zaki ya. Di Zaki. Kemudian yang sekarang saya minta Adit. Ada Adit? Siap, izin Bu. Ya, silakan untuk pola titik tunggal. Siap, mohon izin Bu. Izin menjawab pertanyaan nomor 9. Pola titik tunggal, titik singular ini terdapat 3 jenis, yaitu vortex, cusp, dan titik netral. Yang pertama adalah vortex singular point. Dapat berupa titik pusat siklon atau antisiklon. Pola ini pada peta streamline terletak di 6 titik, yaitu di daratan India sekitar 85 east dan 25 north. Titik kedua yaitu terdapat di Samudra Pasifik Utara sekitar Papua Nugini, yaitu 145 east dan 5 north. Titik ketiga yaitu terdapat di Samudra Pasifik Ekuator timur. Titik kedua yaitu sekitar 170 east dan 0 north.
Titik keempat terdapat di Laut Karang atau sekitar perairan selatan Kepulauan Solomon, timur laut Queensland. Sekitar 150. Halo Adit, nggak kedengaran? Siap, kondisi Bu. Apakah sudah terdengar, Bu? Oke, tadi agak jauh gitu suaranya. Siap, izin mengulangi, Bu. Oh ya, ulang aja ya. Gimana tadi? Pola titik tunggal. Titik singular ini ada 3 jenis, yaitu vortex, cast, dan nilai netral. Yang pertama adalah vortex singular point. Dapat berupa titik pusat siklon atau antisiklon. Pola ini pada peta streamline terletak di 6 titik, yaitu daratan India sekitar 85 east dan 25 north. Titik kedua yaitu terdapat di Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini sekitar 145 east dan 5 north. Titik ketiga yaitu terdapat di Samudra Pasifik Ekuator, lalu sekitar 170 east dan 0 north. Titik keempat terdapat di Laut Karang atau sekitar perairan selatan Kepulauan Solomon, timur laut Queensland, sekitar 155 east dan 13 south. Titik kelima terdapat di Laut Arafuru sekitar 135 east dan 5 south. Titik terakhir yang keenam yaitu terletak di Samudra Hindia, selatan Nusa Tenggara, barat Laut Australia Barat, yaitu sekitar 120 east dan 15 south. Kondisi cuaca yang terjadi di keenam pola tadi merupakan daerah pusat tekanan rendah, maka massa udara yang terdapat di sekitarnya akan ditarik menuju pusat tekanan rendah, sehingga kondisi cuacanya akan cenderung hangat dan lembab. Akan terbentuk awan konvektif sehingga curah hujannya akan meningkat secara signifikan, bahkan hingga menyebabkan terjadinya badai hingga siklon. Yang kedua adalah cast, representasi fase transisi antara gelombang dan pusat sirkulasi. Bentuk ini adalah salah satu bentuk paling penting yang menyatakan terjadinya blocking. Di peta streamline tersebut terdapat satu pola cast, yaitu terletak di Samudra Hindia Selatan, Pulau Sumatera, sekitar 95 east dan 5 south. Munculnya pola ini biasanya akan menyebabkan terjadinya tumpukan awan di daerah tersebut. Karena daerah ini juga merupakan daerah belokan, maka pastinya cuaca yang timbul akibatnya yaitu terjadi banyak pembentukan awan konvektif yang selanjutnya berpotensi menghasilkan curah hujan. Yang terakhir adalah titik singular netral, di mana asimtot confluence dan diffluence tampak berpotongan. Titik netral ini juga adalah gabungan antara confluence dan diffluence. Pola ini pada peta streamline terlihat jelas pada 7 titik. Titik pertama dan kedua berdekatan, yaitu berada di sekitar Samudra Hindia Barat, Sumatera, sekitar 90 east dan 5 north, serta 85 east dan 5 south. Titik ketiga yaitu terdapat di Laut Timur sekitar 125 east dan 10 south. Titik keempatnya terdapat di pesisir timur Queensland, Australia sekitar 155 east dan 25 south. Titik kelima dan keenam terletak berdekatan, yaitu berada di Samudra Pasifik Barat dekat ekuator, yaitu sekitar 160 east dan 0 north serta 170 east dan 10 south. Lalu titik ketujuh terletak di Samudra Pasifik, yaitu sekitar 150 east dan 30 north. Daerah netral atau neutral point ini merupakan daerah perpotongan antara konvergensi dan divergensi. Di dalam neutral point ini kecepatan anginnya itu lemah dan bahkan mendekati nol. Akibatnya kondisi cuaca akibat pola tersebut yaitu langit cenderung cerah dan anginnya sepoi-sepoi. Tidak terdapat pembentukan awan di atas daerah tersebut. Coba. Oke, terima kasih. Jadi itu yang titik singular ya. Siap. Bentar, ini punyanya Adit. Oke, yang berikutnya itu adalah asimtot dulu deh. Asimtot, Yasid aja deh. Tadi nomor 1, sekarang nomor terakhir. Oke, silahkan. Halo? Ya Bu, lupa nyalain apa?
mic-nya. Oh, lupa nyalain itunya. Oke, silahkan. Siap. Yang asimtot ya, Bu? Ya. Ya, Bu, mohon izin, Bu, untuk yang pola asimtot itu terdapat pola asimtot konfluen atau asimtot yang menyatu dari beberapa streamline menyatu jadi satu. Terjadi di sebelah barat Pulau Sumatera, yaitu pertemuan antara angin angin muson timur yang berasal dari benua Australia itu bertemu dengan massa udara yang ada di Samudra Hindia, lalu yang mempertemukan angin dari Samudra Hindia dengan angin muson timur laut yang berasal dari Asia, lalu dibelokkan menuju ke arah timur. Nah, lalu selanjutnya angin ini kemudian bergabung dengan angin timur laut, berubah arah ke arah timur sehingga disebut dengan lalu selanjutnya ada pula terdapat di cukup dari analisis saya. Oke, asimtot ini memang susah dilihat ya kalau yang di sini ya, karena anginnya kita bisa lihat dia terputus-putus. Beda dengan yang ada di peta sebelumnya, yaitu yang di sini ini jelas sekali pertumbuhan yang sini ya. Oke, jadi langsung masuk gitu kelihatan, tapi di sini saya sebenarnya mau gunakan iPad ini untuk menandainya, cuma entah kenapa iPad saya nggak bisa nggak mau share screen. Bentar, saya hide dulu. Oke. Error, cannot share. Mungkin karena saya bukan orang, saya nggak masuk untuk dari akun STMKG nih kayaknya. Kayak Oke, saya masuk dari sini dulu. Share screen. Oke, kelihatan nggak? Ini saya keluar dari sini dulu ya. Bentar. Suara saya kedengeran? Ya, terdengar, Bu. Siap, terdengar, Bu. Oke. Saya Dengar, Bu. Lagi. Oke, kelihatan nggak? Siap, terlihat, Bu. Siap terlihat, Bu. Siap, terlihat, Bu. Nah, ini tadi yang Indonesia ya, yang dari BMKG. Nah, di sini kita lihat yang pertama, di mana tadi dari hasil dari sini ya. Nah, ini kelihatan sekali, ini ada konfluen. Oke, masuk ke sini, jadi kelihatan ya konfluennya di sini. Kemudian ya ini satu area sini sih, banyak ini konfluennya.
Nah, kemudian kita bisa juga lihat ada konfluen di sini. Oke, ini masuk. Jadi bagaimana melihat konfluen kalau di peta BOM ini kalau misalnya ada yang mendekat seperti ini, yang di sini, ini kan mendekat. Jadi meskipun terputus, lihat panahnya. Ini ada panah di sini, ada panah, ada panah. Oh, berarti dia kan ke arah sini dia ketemu, berarti di sini. Atau saya pakai yang ini aja dah, biar lebih gampang. Jadi langsung itu dia di sini, masuk. Itu konfluen. Kita dari samping dulu ya, kita lihat. Kemudian yang konfluen di sini juga masuk konfluen. Sini sampai sini. Itu ada konfluen. Di sini juga masih ada konfluen. Oke, masuk gabung. Kemudian masih di sini kayaknya nih. Di sini ada konfluen lagi yang masuk ke sini. Oke. Nah, ini lihat, ini bisa kita bisa lihat kalau yang bagian ini juga ada konfluen di sini. Jadi bagian ini adalah ITC set yang terjadi pada bulan ini. Ternyata masih bulan April dia masih ada di sini gitu ITC setnya pada tahun 2015. Ada konfluen masuk ke sini. Oke. Dan ini ada low, ini ada low. Jadi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan grafik yang ada di dunia tadi. Jadi mirip low, kemudian ada konvergensi, kemudian ikut ada low lagi. Nah, ada lagi nggak yang konfluen? Nah, di sini ada konfluen satu lagi. Sini ada konfluen satu lagi, dia masuk ke sini. Ada pertemuan, kita lihat panahnya. Jadi benar-benar harus dilihat panahnya ya. Di sini kembali lagi ada konfluen di sini. Oke. Kemudian harusnya kalau ini titik netral, jadi titik netral pasti ada titik difluen, ada titik konfluen. Yang konfluennya tadi di sini berarti temannya itu sebelahnya. Gitu. Ini kalau titik netral ini sebelahnya, titik netralnya mana lagi tadi? Satu lagi ini difluen, ini masuk. Oh, ini lingkaran gitu aja. Oke, nggak jelas titik netralnya. Kemudian setelah konfluen kita lihat yang difluen. Oke. Yang difluen yang pertama itu di sini. Ini ada difluen ini ya. Ini banyak. Jadi dia memang ada sumber massa udara di sini. Jadi sumber massa udara yang di Australia itu udah mulai aktif. Yang di sini udah mulai menyebar. Kemudian di sini juga ada penyebaran. Jadi kalau difluen kita lihat kalau dari BOM kita lihat di sini. Misalnya di sini ini ada ini ada garis tapi dikit kan garisnya. Cuma di sini kok tiba-tiba banyak kemudian menyebar. Nah, yang ini kan mulai menyebar sebelah sini kan. Ini juga mulai menyebar. Jadi ya berarti di situ ada sesuatu. Nah, di sini itu adalah area difluen. Kemudian kalau titik netral, teman dari area konfluen harusnya ada area difluen. Yang pertama, saya salah, yang ini bukan konfluen. Ini saya salah lihat ininya, panahnya tadi. Oke, yang ini karena ini konfluen, ini harusnya temannya sebelahnya difluen. Kalau titik netral seperti itu. Nah, ini karena ada konfluen di sini konfluennya berarti difluennya ada di sini, temannya. Untuk yang ini pasti ada difluen di sebelah sini. Dan anehnya ini malah balik ke difluen lagi. Di sini karena dari panahnya kita bisa lihat. Biasanya umumnya yang titik netral yang biasa itu seperti ini. Jadi ada satu garis. Satu garis antara konfluen dan difluennya. Ini kan konfluen, kemudian yang bagian sini kan difluen. Ini harusnya garisnya seperti itu. Cuma yang ini agak aneh. Ya, jadi di sini dari panahnya kita bisa lihat bahwa difluennya ke arah situ. Mungkin karena di sini pusat ininya. Pusat titik singularnya. Oke. Jadi difluen ini banyak ya, sebarannya ke sini, yang difluen sini juga udah kelihatan. Yang difluen ini udah, dan di sini satu lagi. Ada di sini. Oke. Dan juga ada di sini. Oke, berarti kalau misalnya difluennya seperti ini kita bisa pastikan di sini ada tekanan tinggi. Oke. Nah, dari situ. Oke, terlihat jelas?
Terlihat, Bu. Halo? Siap, terlihat, Bu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi yang punyanya BMKG itu lebih gampang kita bisa lihat konfluen dan difluennya. Tapi kalau misalnya untuk BOM, benar-benar harus perhatikan garis-garisnya seperti ini. Nah, sebelum saya ngomong sendiri dan lanjut sendiri, ada yang mau didiskusikan nggak tentang yang ini, yang bagian analisis konfluen dan difluen dari peta yang saya kasih lihat ini? Izin, Bu. Ya, Resti ya? Rensi, Bu. Oh, Rensi ya. Tadi pagi saya soalnya rapat dengan mbak-mbak dari IPB yang namanya Resti, jadi agak bingung. Oke, silahkan. Izin, Bu, itu kan yang bagian bawah yang Australia kan ada yang kecepatannya yang 30 sampai 45 knots, terus sebelum terjadi divergensi atau difluen kan itu penurunan kecepatan. Jadi itu walaupun garisnya terputus tapi itu udah termasuk difluen ya, Bu? Garisnya terputus yang sebelah sini ya, berarti yang maksudnya ya. Bentar, saya ambil warna lain dulu. Yang sebelah sini maksudnya. Yang di sana, Bu, di atasnya lagi yang ada orange terus jadi perubahan warnanya gitu, Bu. Yang ini? Iya. Nah, itu kan naik terus turun gitu, jadi gimana? Oh, yang ini mungkin faktor lokal aja sih kayaknya ini. Kalau yang misalnya ini, kita biasanya melihat yang agak luas gitu kan. Jadi di sini ada kecepatan tinggi sendiri ya, aneh sendiri. Jadi dia aneh sendiri di sini kecepatannya biasanya kalau divergensi itu biasanya kecepatannya naik. Jadi yang di sini gitu misalnya. Jadi dari sini harusnya sih biasanya dari sini kecepatannya rendah, kemudian makin tinggi, enggak, kebalik deh. Jadi di sini kecepatan tinggi biasanya dia semakin benar dah. Jadi biasanya di sini di pusatnya harusnya rendah kecepatannya, kemudian makin tinggi kecuali kalau misalnya ketemu tekanan rendah lagi di sini gitu. Nanti dia ikut melambat karena ada pertemuan angin. Biasanya kalau putarannya sendiri harusnya sih dia melambat di sini. Cuma di sini kayaknya faktor lokal mungkin. Kalau kita misalnya lihat gayanya seperti ini gitu ya, nggak apa-apa, nggak usah dilewatkan aja. Mungkin ada kecepatan seperti itu di situ, dan kemungkinan di sini mungkin ada blocking. Jadi di sini mungkin ada blocking lokal. Jadi kita bisa Jadi kita bisa lewatkan aja, nggak usah terlalu banyak dianalisis sih kalau yang di sini, karena lokal sekali kan. Kalau terlalu cepat di sini lambat, kemudian cepat lagi kan penyebaran biasa divergensi kan jatuhnya. Kalau dari lambat ke cepat itu divergensi jatuhnya. Kemudian dari cepat ke lambat itu biasanya konvergensi kan gitu kan. Tapi kita lihat sendiri di sini meskipun wilayah yang harusnya bagian sini konvergen, dia anginnya masih divergen. Jadi ada dua force, dua gaya yang masuk di sini. Jadi kita anggap aja masih divergen dia. Oke. Jadi nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Siap, Bu. Oh no. Oke. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang mau kita diskusikan di sini? Yang untuk asimtot dulu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Setelah asimtot, pola gelombang ya. Izin, Bu. Ya, silakan. Izin bertanya, Bu, terkait yang asimtot tadi. Ya, silakan. Izin, Bu, di daerah di samping Australia, di sekitaran mungkin wilayah Polinesia, di situ kan ada netral point, terus di situ kan ada difluen, kemudian dia bersebelahan sama konfluen juga. Nah, kalau untuk daerah konfluen itu kan biasanya memicu terbentuknya awan-awan hujan. Nah, kemudian kalau untuk difluen itu kan
sebaliknya. Nah, kalau misalkan dia bersebelahan seperti itu, bagaimana Bu untuk daerah di sekitar situnya Bu? Yang bagian sini ya? Ini ya? Apa yang di sini? Iya, di situ kan defluent, terus sebelahnya itu confluent. Yang ini? Yang bawahnya, yang di sini? Nah, tadi kan saya agak hapus ya. Kayaknya sih saya agak salah sedikit sih di sini. Kita lihat di sini defluent. Oke, dan di sini sepertinya confluent sih yang sebelah sini. Sini confluent, defluent. Oh ya, di sini confluent. Oh ya. Bentar. Nah, ini confluent kan di sini kan. Kemudian sebelahnya defluent yang ini ya. Yang ini atau yang di sini? Yang di sini. Tadi kita ngomong yang mana sih? Iya Bu, yang itu Bu, yang di dekat defluentnya kan yang di dekat putaran itu kan Bu. Itu dari putaran kan langsung defluent gitu kan Bu. Terus yang sebelah defluentnya itu kan confluent dari arah Pasifik. Oh ya, biasanya ya beda cuaca kalau yang itu. Jadi meskipun sebelah-sebelahan seperti ini, yang satu cuacanya yang satunya konvergen, yang satunya dia divergen gitu. Jadi tetap aja. Ini kalau di peta mungkin kelihatannya kecil ya, jadi dia cuma sebelah-sebelahan aja. Cuma kita harus ingat yang ini di sini, bukan yang ini. Oke, kita harus ingat yang sebelah sini. Ini kalau nggak salah, divergen. Ini divergen. Searah bentar. Kalau di belahan bumi selatan searah jarum jam, konvergen sih di sini harusnya. Kalau searah jarum jam. Oke, yang di sini, di sini daerah yang ada hujannya. Oke. Yang barulah yang di sini itu ada divergen yang sebelahnya. Jadi meskipun kita lihatnya itu di sini kecil gitu kan, wilayah yang di sini itu kecil, tapi kita harus lihat bahwa jarak antara wilayah ini cukup besar ya di sini. Jadi cukup luas. Jadi di sebelahnya itu cerah, tapi yang hujannya itu di sebelah sini. Jadi kalau misalnya kita lihat di kita lihat di satelit, kumpulan awannya itu nanti di sini, yang ini nggak ada awannya, kayak gitu. Dan itu biasa kok, nggak apa-apa. Kalau yang di antara ini dia titik batas, oke. Jadi titik batas, mungkin kalau nanti cuacanya bergerak ke arah sana, dia mungkin hujan atau berawan atau gimana. Tapi kalau misalnya tidak seperti itu, jadi misalnya habis di sini gitu, ya yang di sini juga cerah gitu. Kan kita biasa kan lihat kalau ada hujan kemudian tersibak gitu. Kalau misalnya di wilayah yang kecil itu mungkin kita bisa lihat dengan jelas gitu, hujan tersibak. Tapi yang ini juga kita bisa lihat yang jelas. Kalau misalnya ini, yang orang yang di sini mungkin bisa menonton, saya yang kapal di sini gitu bisa menonton bahwa di sini ada hujan. Cuma ya memang di sini tetap aja tidak ada hujan. Jadi divergensi tetap tidak ada hujan, yang konvergensi dia hujan aja gitu meskipun dia sebelah-sebelahan seperti itu. Atau ada yang mau didiskusikan lagi? Mohon izin Bu. Ya. Izin bertanya Bu. Yang pertama itu, apakah confluent yang terjadi di sepanjang daerah tropis atau ekuator itu selalu menandakan bahwa itu tuh jalur ITCZ Bu? Terus yang kedua itu. Oh ya. Yang kedua itu satu-satu aja ya biar saya nggak lupa pertanyaannya. Yang pertama dulu ya. Oh ya udah Bu. Siap Bu. Halo Yasin. Loh, siap Bu. Satu-satu dulu ya. Yang kedua ntaran biar saya nggak lupa. Siap Bu. Oke. Jadi yang ini yang panjang. Suara saya kedengaran? Jadi yang panjang ini umumnya kalau misalnya memanjang seperti ini, itu biasanya pasti menunjukkan ITCZ. Oke.
Kecuali kalau misalnya dia lokal gitu, misalnya terputus ya ITCZ-nya terputus gitu. Tapi umumnya untuk angin ini karena kita buatnya dalam skala regional, umumnya kita analisis angin itu se-Indonesia biasanya. Jadi karena kita menggunakannya skala regional, jadi umumnya dia akan menunjukkan kondisi-kondisi di skala itu atau di atasnya gitu. Setidaknya sebagian dari skala global itu nongol di sana. Dan skala regional hampir semua itu nongol. Contohnya yang ini siklon-siklon, antisiklon itu semuanya nongol. Kalau misalnya di peta ini gitu. Jadi yang ini kalau misalnya ada yang memanjang seperti ini pasti menunjukkan ITCZ. Kumpulan angin di daerah tropis. Jadi daerah kumpulan konvergensi angin yang memanjang di wilayah tropis ini itu nggak ada yang lain selain ITCZ. Biasanya gitu. Oke. Sekarang yang pertanyaan kedua. Ibu, mohon izin Bu, yang kedua itu tuh tentang cara mengetahui kecepatannya angin melalui streamline gitu Bu. Kan ada tuh yang dari BMKG kan garisnya tuh nggak ada yang putusnya tuh Bu. Nah, itu cara mengetahuinya gimana Bu? Oh, kalau yang BMKG nggak bisa diketahui kecepatannya berapa. Kenapa? Karena dia cuma garisnya doang, jadi dia hanya menunjukkan alirannya. Nah, kita naik dulu. Nah, yang ini nggak ada kecepatannya. Oh, ada dan kecepatannya dari tulisannya doang. Dari tulisannya ya kita bisa tahu kecepatannya, yang ini. Tapi untuk tiap titiknya ini nggak terlalu jelas kelihatan gitu. Ya kan anda ini 45, 25, 15, 10 kayak gitu kan, ini 15. Ini nggak bisa benar-benar kita ketahui kecepatannya. Karena kalau cuma garis dan garisnya satu warna kayak gini, ini cuma menunjukkan aliran. Oke, meskipun ada angka gini saya juga nggak paham ini kecepatan 45 ini seberapa, segini kah? Segini kah? Atau segini doang kah? Atau cuma segini? Itu nggak bisa kita lihat. Kalau misalnya dari petanya BMKG. Kenapa kita bisa lihat dari petanya BOM? Ini karena ada ininya, ada skala kecepatannya di sini. Yang hijau itu 15 sampai 30, yang orange itu ada 30 sampai 45, kemudian kalau ada yang merah itu biasanya di atas 45. Itu kalau peta BOM. Tapi kalau misalnya peta peta BMKG itu nggak bisa. Kecuali kalau BMKG bikin petanya kayak ini. Nggak ada juga ya. Ada gitu contoh petanya yang garisnya itu yang dibuat warnanya beda-beda. Coba saya lihat matplotlib. Go. Enggak. Ini. Contohnya kalau stream plot yang ini, yang varying color ini kita bisa lihat kecepatannya karena warnanya berubah. Tapi kalau kita misalnya hanya yang garis lurus sebelahnya, varying density ini. Oh, yang varying density ini sebenarnya kita juga bisa lihat karena ada garis-garisnya. Jadi kalau garisnya agak banyak, dia lebih cepat, yang garisnya agak jarang itu lebih lambat. Kemudian varying line width ini juga bisa kita lihat kalau lebih cepat dia tebal, kalau misalnya lebih lambat dia tipis kalau yang di sini. Tapi kan kalau lurus kayak yang ini, yang di bawah sini, ini nggak bisa kita lihat kecepatannya berapa. Harus ada tandanya, entah warnanya, densitasnya, tebalnya, atau kalian overlay seperti yang dilakukan di BOM. Oke? Bu, terima kasih Bu. Oke, gitu ya. Kita lanjut dulu. Yang berikutnya gelombang kalau nggak salah nih. Kita baca dulu soalnya mana. Nanti kalau waktunya udah mendekati akhir, tolong kasih tahu saya ya. Soalnya bahasan untuk angin ini emang biasanya lama. Oke. Untuk kemudian pola tunggal, asimtot, dan gelombang. Berarti gelombang ya yang terakhir. Tadi asid, untuk gelombang saya minta Nur Irfan ada? Halo Nur, ada Kak?
Izin Bu, apakah suara saya terdengar Bu? Oke, kedengeran. Agak macet-macet. Oke, kedengeran kok. Ya. Mohon izin Bu, untuk pola gelombang ini merupakan pola aliran yang paling sederhana dan umum diminati. Nah, kita harus memperhatikan dengan pola ini, terlebih dengan titik belok pada pola gelombang. Biasanya pada titik belok sendiri adalah salah satu tempat terjadinya konvergensi. Pola gelombang yang ditemukan pada peta yaitu semisal terletak di Samudra Hindia sebelah barat dari Australia, di mana pola gelombang ini mengalir ke arah barat. Selain itu, juga ditemukan pola gelombang di daerah Laut Filipina hingga Laut Cina Selatan, sampai ke Kalimantan, di mana pola ini juga mengalir ke arah barat. Pola ini pada peta dapat dilihat tampak memiliki kecepatan mulai dari 15 hingga 30 knots. Pada pola ini juga kecepatannya biasanya konstan, namun ketika terjadi pembelokan arah angin, maka kecepatan akan berangsur melambat. Lambatan ini maka akan berpotensi membentuk awan. Nah, sebenarnya untuk pola gelombang biasanya diwakili oleh osilasi tadi. Bisa dilihat di peta juga titik terjadinya konvergensi juga misal di Laut Australia, South dan 160 sampai 170 East. Di situ terjadi kenaikan kecepatan, dibelokkan pada 10 sampai 30 South dan 160 sampai 175 East. Kemudian di Australia 120 sampai 130 East dan 20 South. Kan di 120 sampai 140 East dan di 20 sampai 10 South. Indonesia terus di Pulau Jawa di antara 100 sampai 115 East dan 5 sampai 10 South itu terjadi belokan juga pada 80 sampai 110 East dan 0 sampai 10 knot. Dan juga Bay of Bengal itu di 85 sampai 95 East dan 5 sampai 15 knot. Kemudian ada belokan juga di sekitarnya. Kemudian juga terjadi di India di 75 sampai 80 East dan 10 sampai 20 South. Belokan di 70 sampai 90 East dan 0 sampai 15 South. Itu dari saya, Bu. Oke, terima kasih. Jadi kita bisa lihat ya, agak acak adul jadinya gambar saya nih. Nah, kalau untuk streamline yang asli gitu, yang biasa kita gunakan di BMKG, ini kenapa saya ambil yang April? Kan April itu paling banyak itu bentukan awan, bentukan ininya, lainnya macam-macam. Jadi mulai dari vortex dan segala macamnya itu ada. Oke, nah belokan bisa kita lihat. Belokan itu biasanya sebelahnya itu langsung ada konfluen gitu. Belokan juga sebelahnya konfluen. Jadi beberapa tanda-tandanya itu dia bergabung jadi satu. Terutama cusp ya, cusp ini ya pasti ada belokan di sini seperti itu. Tapi kita akan tandai ini sebagai cusp. Oke. Nah, itulah kenapa kita biasanya akan mendeteksi titik ininya dulu, titik buletannya itu. Ya, jadi titik singular kita tandain dulu. Ini dah kita hapus aja ya. Clear. Gede. Oke, kita hapus saja ya. Jadi kita akan tandai titik singular dulu gitu biasanya. Yang ini gitu misalnya kita tandain, saya acak aja ya. Titik singular, ini titik singular, itu semuanya ditandai dulu. Kemudian setelah kita tandain titik singular, barulah kita akan tandain konfluen difluen. Ini kan, konfluen, kemudian kita tandain di sini ada konfluen, dan seterusnya. Kemudian setelah kita konfluen, barulah kita lihat yang mana yang gelombang. Baru sisanya gelombang. Nah, dulu difluennya belum saya tandain ya. Oh, kalau di Indonesia konfluen semua, Den. Nah, kalau untuk gelombang, kemudian kita barulah tandain gelombang. Saya di sini ada belokan, tapi ini udah sebelahnya konfluen, bisa dipastikan kalau wilayah ini udah pasti konvergen sebelah situ kan.
Ini pasti konvergen. Oke. Nah, kalau misalnya gelombangnya panjang, kayak yang di sini, gelombangnya panjang ya, di sini gitu kan. Jadi kemudian ada juga yang sebelah sininya, jadi gelombangnya itu sebelah sini. Itu barulah kita tandain, oh, yang hujan bakal di sini. Gitu. Nah, bisa kalian lihat juga, anehnya nih, kita memang ngomong ITCZ-nya itu di sini. ITCZ kita akan ngomongnya itu di sini. Oke? Kalau angin. Tapi ketika kalian ngomong hujan, nanti baca yang untuk yang minggu depan ya, itu materinya. Kalau yang ngomong hujan, karena ini belokan selalu sebelahan dengan konvergen, hujannya biasanya terjadinya segini. Wilayah segitu. Segini. Jadi susah untuk melihat mana sih yang sebenarnya ITCZ, mana sih yang bukan kalau pakai hujan. Jadi dia agak lebar kalau di Indonesia. Di Indonesia emang biasa kok ITCZ-nya itu lebar. Benua maritim dibanding dengan wilayah-wilayah lain, ITCZ-nya paling lebar biasanya. Jadi pergerakan atas bawahnya itu juga kita bisa lihat bahwa dia itu lebar. Nggak sesempit yang ada di Pasifik. Gitu. Tapi padahal dua ini ditandai dengan kondisi yang berbeda. Yang satunya memang pumpun angin tropis atau konvergensi angin tropis yang merah. Ini udah pastilah yang merah ini adalah ITCZ, tapi yang sebelahnya ini karena belokan. Jadi efek dari terjadinya yang ini. Karena bagaimanapun, karena di sini ada pertemuan, bagaimanapun di sini masa udaranya kan dia menyesuaikan. Nah, seperti itu. Oke. Sampai di sini. Untuk warna, langsung saya iniin aja ya. Langsung saya berikan tanda aja ya. Jadi warna-warna yang di sini, yang berada di garis batas, dari cepat menuju lambat, ini juga biasanya umumnya akan ada tumpukan awan. Anehnya, kalau yang wilayah-wilayah sini yang melambat ini, tumpukan awan itu pasti, cuma kadang-kadang nggak dibarengi dengan hujan gitu. Jadi aliran yang konvergensi, tanda-tanda streamline yang tadi, konvergensi titik singular, kemudian gelombang, itu biasanya akan lebih mendominasi dibandingkan dengan perubahan kecepatan anginnya. Kadang-kadang di sini contohnya yang ini kan divergensi ya. Divergensi tapi dia dibarengi dengan penurunan kecepatan gitu. Jatuhnya ada yang berawan, tapi kebanyakan di sini jatuhnya cerah. Kalau misalnya divergensi itu jatuhnya cerah, nggak ada awan. Umumnya gitu. Jadi di sini kalau dalam streamline aliran itu mengalahkan kecepatannya. Jadi kalau misalnya alirannya lurus-lurus aja, kemudian terjadi perubahan kecepatan, itu akan ada pengaruhnya. Tapi kalau misalnya alirannya memang memiliki tanda divergen atau konvergen, biasanya dia sangat mendominasi. Dan mungkin itulah alasannya kenapa di BMKG ya memang aliran yang lebih diutamakan. Oke, dia hanya mengutamakan alirannya kalau BMKG. Meskipun ada kecepatan, dia cuma menandai beberapa titik kecepatan yang penting aja gitu. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan ini cukup kali ya. Kita udah kehabisan waktu belum nih? Izin Bu, sudah jam 3:05. Oke, ya, kita sudah kehabisan waktu ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin kita lanjutkan sedikit waktunya lebih panjang. Saya sih sabar aja sih kalau yang di sini yang untuk angin, kita akan analisis pelan-pelan aja. Karena ini di bagian dinamika ya, jadi memang agak lama, ada yang vertikal, ada yang horizontal dan lain sebagainya. Jadi untuk sekarang saya cukupkan dulu sampai di sini, nanti kita lanjutkan pas jam praktek dulu sebentar, kemudian kita akan langsung diskusi praktek, oke? Siap, Bu. Siap, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dengan demikian, saya tutup dulu sampai di sini ya. Ya, terima kasih.
Oke, Terima selamat kasih, Bu. sore. Silakan kembali ke kegiatannya masing-masing. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.